Saudara, RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang masih merawat 10 orang pasien korban tragedi Kanjuruhan. Dari 10 yang masih dirawat, 5 diantaranya merupakan pasien yang baru datang sejak Minggu malam hingga Senin pagi tadi. Para pasien mulai merasakan keluhan yang semakin memberat. Pihak rumah sakit menyebut kondisi 5 pasien tambahan masuk kategori sedang dan kini dalam masa observasi. Sedangkan pasien yang dirawat intensif, 4 pasien diantaranya dalam kondisi berat yang harus dirawat di ruangan ICU. Tim dokter rumah sakit juga mengungkap dugaan penyebab banyaknya korban tewas di tragedi Kanjuruhan karena multiple trauma dan kekurangan oksigen. Saat ini ternyata ada tambahan lagi. Ada kemarin tadi malam itu ada 4 dan kemudian hari ini ada 1. Nah mereka ini yang tambahan-tambahan ini yang merasa dirinya ada keluhan yang semakin memberat. Semisal ada sprain di ankle itu jadi bengkak ya. Jadi yang baru-baru ini bukan yang berat tapi ringan sedang. Tetapi yang dirasakan memberat setelah 1 hari ya, 1 hari kejadian tersebut di rumah merasa terjadi gangguan lebih sedang ya, lebih memberat maksud saya. Kemudian akhirnya kembali ke mencari pengobatan di IGD. Yang kita kebanyakan ini seperti yang kemarin saya laporkan adalah multiple trauma dan hipoksia, kekurangan oksigen. Jadi karena banyaknya manusia itu sehingga oksigennya itu kan kebutuhannya tinggi. Nah pada saat kebutuhannya tinggi, sedangkan panik, ya oksigennya rendah, kebutuhan tinggi, akhirnya kekurangan oksigen. Kebanyakan manusia akan pingsan. Setelah pingsan, kemudian juga bisa terinjak-injak. Terinjak karena banyak ya, bisa juga jatuh terus terinjak juga bisa. Nah kebanyakan kekurangan oksigen dan multiple trauma. Untuk mengetahui kondisi terkini korban tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di RSUD Kanjuruhan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Alfania Rizky di Malang, Jawa Timur. Alfa, selamat siang. Hingga saat ini perawatan yang masih dilakukan kepada para pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan apa saja, Alfa? Tadi juga disebutkan oleh pihak rumah sakit terkait dengan multiple trauma ya, dan kemudian kekurangan oksigen, tapi tidak disebutkan karena gas air mata. Apakah ini berhubungan juga? Selamat siang Irianda dan juga saudara, perawatan intensif ini masih terus dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang terhadap 10 pasien yang hari ini masih dirawat di rumah sakit ini, di mana 10 korban dari tragedi Stadion Kanjuruhan ini merupakan berkategori ringan hingga berat. 4 diantaranya ini masih dirawat di ruang ICU, di mana 1 dari 4 dalam kondisi kritis. 1 dari 4 yang dalam kondisi berat ini sedang dalam kondisi kritis sehingga masih dalam pantauan tim medis RSUD Kanjuruhan. Kemudian sisanya ini masih dirawat di IGD dan juga di ruang rawat inap. Kalau diidentifikasi oleh pihak rumah sakit, memang dari 98 korban Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan yang dirujuk ke rumah sakit ini merupakan atau didominasi dengan mereka yang mengalami multiple trauma dan kekurangan oksigen. Penyebabnya tadi sempat ditanyakan apakah karena gas air mata, karena ini menjadi salah satu penyebab atau menjadi salah satu faktor utama begitu yang diperbincangkan oleh publik. Tapi pihak rumah sakit menyebut bisa saja itu terjadi karena kalau dilihat dari kondisi pernafasan dari para pasien ini memang mengarah ke sana. Tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan bukti-bukti konkret seperti hasil ronsen dan juga hasil pemeriksaan lanjutan terhadap toraks dari masing-masing pasien. Tetapi pihak rumah sakit juga menyebut bahwa penyebab lain ini karena bisa jadi karena terinjak-injak, karena berdesakan di Stadion Kanjuruhan ketika Sabtu malam waktu itu. Dan kalau bisa saya sebutkan bahwa dari 4 orang yang kemudian dalam kondisi kritis ini saat ini kondisinya sudah, maksud saya yang dirawat di ruang ICU ini sudah tertangani dengan baik secara intensif oleh pihak rumah sakit. Kemudian untuk 2 lainnya ini disebutkan dalam kondisi pemulihan pasca operasi, di mana salah satunya ini operasi untuk
hermatotoraks atau trauma paru-paru dan juga akibat patah tulang yang kemudian keduanya sudah dioperasi sejak kemarin sore dan saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Informasi yang kami terima juga bahwa seluruh pasien yang dirawat di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ini untuk biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah, baik itu Pemprov DKI maupun maksud saya Pemprov Jawa Timur maupun dari Kabupaten Malang. Begitu pula dengan pasien-pasien lain 448 totalnya yang kemudian tersebar di seluruh rumah sakit di kawasan Kabupaten dan Kota Malang. Harapannya dari semua pasien yang kemudian masih dirawat ini bisa segera membaik begitu kondisinya dan tidak ada keluhan-keluhan lanjutan yang kemudian bisa menambah jumlah korban dari tragedi Stadion Kanjuruhan. Irianda. Amin, ya tentu itu juga yang menjadi harapan kita bersama ya. Alfania Rizky langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Terima kasih.